Gue kalau ngeliat kebakaran apinya gede, seneng gue bang. Yang ujung tombak itu honorer yang 90% Lah itu. iya. Yang gak punya asuransi jiwa itu yang disuruh nyelam. Lu nyelam cari Suruh korbannya. nyelam kita nyelam, suruh hanyut kita hanyut, kita mah gitu. Gedung-gedung yang besar ini seharusnya lebih susah terbakar dong. Iya jelas gitu. Berarti gak masuk akal dong ada gedung terbakar gara-gara puntung rokok gitu. Katanya tanggal 17 Agustus itu Damkar mau dapat apresiasi pada saat upacara Hari Kemerdekaan. Cuma sampai sekarang kagak ada kabarnya. Pernah gak tim SAR tersinggung sama Damkar gitu? Kayaknya lu ngambil kerjaan gua gitu. Selama ini memang Damkar itu dianggapnya kayak kurang penting. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang multitalenta. Multitalentanya itu karena sepertinya dia bisa menyelesaikan apa saja. Dia juga seorang finalis komika Suci 11 dan lucu sih. Selamat datang Herul. Mam, ini podcast tidak seperti podcast lu yang sebelumnya, kan gitu. Nggak seperti podcast lu sebelumnya. Podcast ini sebenarnya lebih ingin mengetahui banyak hal tentang profesi lu sebagai damkar dan komika. Oh, oke. Tapi sebelumnya kita tuh harus nanya gitu. Lu itu sebagai seorang damkar dan komika, lu punya keinginan gak sih meninggalkan sesuatu untuk legacy untuk anak cucu lu gitu? Meninggalkan, intinya kalau gue meninggal nih, gue ninggalin apa gitu ke anak gue. Pemikiran apa yang lu mau sampaikan ke situ? Yang gue pengen sampein ke dia adalah pinter-pinter bersyukur. Pintar-pintar bersyukur. Iya. Karena? Karena itu yang diajarin juga sama orang tua gue. Yang diajarin sama orang tua lu? Iya. Kan orang tua gue bilang, gue lupa di Al-Quran intinya. Barang siapa yang bersyukur maka akan nikmatnya akan aku tambah. Tapi kalau gak bersyukur maka ajabku amat pedih, kan begitu. Di Al-Quran tuh. Di Al-Quran kayak gitu? Iya. Lain syakartum la azidannakum mulai kafartum indang adzabil syadid. Kan gitu. Nah makanya bapak gue selalu bilang, lu kudu bisa bersyukur. Kalau lu bersyukur ditambah. Kalau lu kagak bersyukur ya udah, ajab lu pedih. Gitu. Bapak emak gue ngajarinnya itu doang. Jadi itulah yang gue pegang sampai sekarang dan gue pengen anak gue juga kayak gitu. Berarti bapak dengan emak lu ini memang ngedidik lu memang dengan dasar agama yang sangat kental atau gimana? Kalau bisa dibilang basically-nya nyokap sama bokap gue emang orang yang cukup kental beragama Pak. Kental banget, bener-bener. Bahkan sampai dia tuh kalau gue kemana-mana gak pernah ditanyain udah makan apa belum, udah minum apa belum. Cuman ditanyain sama dia, udah sholat apa belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Setiap ada azan tuh bapak gue pasti WhatsApp. Subuh, Isya, Maghrib. Kata saya iya, emang saya kagak ngerti apa jam sholat gitu. Tapi tetap diingatkan sampai sekarang? Tetap diingatkan? Setiap ada azan aja pasti dikasih tahu gitu. Di WA pasti sama dia? Di WA masih ada sama. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi mungkin itu juga yang jadi faktor sehingga lu akhirnya memilih profesi sebagai damkar. Nah kalau buat jadi damkar, salah satu jasa yang gue bisa ada di damkar itu adalah bokap gue bang. Bokap lu? Bokap gue. Yang ngedorong lu untuk jadi damkar? Iya, yang ngedorong gue jadi damkar. Sebelumnya kan nyokap gue tuh selalu pengen gue tuh ngurusin yayasan keluarga. Jadi guru. Karena basicnya gue tuh dikuliahin S1 pendidikan agama Islam. Lu S1 pendidikan agama Islam? Betul. Di kampus mana? Di IAIN Laroiba. Dah gak tahu dah lu mah. Di mana? Saya kan bisa googling kita. Ya. Pokoknya ada Institut Agama Islam Nasional Laroiba. Nah itu tuh salah satu sertifikasi buat ulama, guru agama. Guru agama. Iya. Jadi nyokap lu ini dorong lu jadi guru agama. Guru agama. Pengen ngurusin yayasan. Oke. Gitu, segala macam. Bokap lu ngarahin lu ke damkar. Kenapa alasannya bokap lu ngarahin lu ke damkar? Di antara sekian banyak profesi. Karena begini ya, kalau ngomongin masalah damkar, bapak gue pertama jadi waktu itu ada, sebenarnya sederhananya orang kampung kayak gue. Bapak gue tuh cuma pengen ada anaknya yang kerja di pemerintahan. Ada anak yang kerja di pemerintahan. Iya. Bokap lu POV-nya itu. Iya. Bahwa gue mau nih anak gue kerja di pemerintahan. Tapi kenapa harus damkar gitu? Nah gue gak tahu dah. Mungkin gini, salah satunya gini kalau gue bisa bilang. Bapak gue tuh waktu itu, dia tuh jadi supir salah satu
petinggi di Damkar Kabupaten Bogor. Oh. Gitu waktu itu. Dia tuh sering antar jemput anaknya. Terus sampai akhirnya ada momen di sana buka lowongan. Oh. Gitu. Makanya dia dorong lu masuk sini aja, Mam, gitu. Dikabarin sampai akhirnya gue masuk lah, gue ikut seleksi, gue daftar segala macem dan alhamdulillah lolos waktu itu. Tunggu, Damkar itu ada seleksinya? Ada seleksinya. Ada. Seleksinya apa? Seleksi cara megang selang atau gimana? Itu udah pasti. Udah pasti. Cara megang selang sama ini kita ngubur-ngubur binyawak enggak lah. Ngubur binyawak sih enggak. Intinya semi militer kita Damkar tuh, PBB, terus fisik gitu-gitu. Baris berbaris. Iya, baris berbaris kita. Oh, jadi seleksinya ini adalah seleksi semi militer. Semi militer. Kekuatan fisiknya diukur. Pasti. Gitu. Terus masuk akhirnya. Kalau lolos masuk jadi Damkar. Iya, lolos masuk jadi Damkar. Langsung PNS di Damkar. Enggak, honorer dulu. Honorer dulu. Honorer. Saya tuh honorer 7 tahun, Pak. Lu 7 tahun honorer? 7 tahun, Pak. Banyak sih yang lebih dari saya ya. Maksudnya kalau saya 7 tahun dan alhamdulillah saya lolos P3K pun itu karena seleksi. Lolos P3K karena seleksi gitu. Jadi artinya banyak sekarang Damkar yang masih honorer lebih dari lu tapi belum lulus P3K. Iya banyak gitu. Bahkan senior saya ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun belum P3K. Karena belum sampai P3K. Saat ini ya, saya nggak tahu udah ada apa belum. Saya belum pernah ngedengar kabar dia tuh jadi PNS karena prestasi. Dia tuh bisa jadi PNS gitu karena prestasi gitu maksudnya. Misalkan dia ikut skill kompetisi gitu, terus juara, terus diangkat gitu jadi ASN. Saya belum pernah ngedengar sih itu. Gue juga baru tahu ini kalau ternyata Damkar itu honorer. Kalau kita gabung nih ya, Damkar Indonesia nih, 80-90%-nya itu adalah honorer. 80% honorer? Iya, 80-90% itu adalah honorer. Yang di anggota ya, kalau yang di staf udah pasti dah banyak itu PNS. Kenapa gue baru tahu? Karena gini, Mam. Kenapa? Ini pikiran gue sebagai orang awam ya, yang nggak ngerti sistem Damkar kayak gimana gitu. Iya. Maksudnya orang yang megang selang dan face to face sama api gitu. Kan minimal lu harus dapat jaminan hidup dong. Iya. Masa honorer gitu. Iya. Jadi gue nggak expect aja bahwa pekerjaan seperti Damkar yang mempertaruhkan nyawa justru honorer gitu. Nah, gitu. Tapi sebenarnya Pak ya, kalau gue baca sejarahnya lagi nih, senior gue sering ceritanya tuh biasanya Damkar di daerah itu awalnya dari relawan. Damkar daerah. Iya, awalnya ya. Awalnya. Relawan, ada yang gabung ke Dinas Cipta Karya, ada yang gabung ke BPBD. Macam-macam tuh. Nah tapi kalau bicara masalah pembentukan Damkarnya, umur kita tuh sekarang udah 109, 110 ya saya lupa. Damkar kan umurnya kan lebih tua dari Indonesia bahkan kan. Iya betul. Lebih tua dari Indonesia. Betul gitu. Tapi kita tuh masih ada yang Damkar gabung sama BBD, Damkar gabung sama Pol PP gitu. Terserah sih sebenarnya. Cuman persoalannya tuh kayak gini. Kenapa gua nggak berekspektasi jawaban lu bahwa itu 80 atau 90% honorer? Karena di pikiran kita tuh ya masa sih dia nggak dapat jaminan tentang kehidupannya gitu. Apalagi ini kan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, bro. Iya. Gitu. Emang benar, Bang. Karena honorer udah pasti nggak dapat asuransi jiwa kan. Emang kagak dapet Bang. Nggak dapat honorer tuh setahu saya ya belum ada honorer yang ada jaminan kematiannya gitu. Nggak ada. Belum ada. Kalaupun dia punya jaminan kematian ya jaminan kematian yang dia urus sendiri. Ya. Bukan diurusin sama instansi tempat dia bekerja kan. Nggak usah jaminan kematian deh. JHT, jaminan hari tua. Dan itu pun kebanyakan tidak mungkin melakukan itu. Iya. Karena gajinya yang mending gue pakai makan daripada gue pakai bayar asuransi kan. Betul. Terus JHT aja nih nggak semuanya juga punya. JHT nggak semua punya kan? Nggak semua punya. Dan alhamdulillahnya ya. Tapi kalau di Depok itu kita JHT ada. Terus di kita itu setiap bulan Lebaran itu kita dapat THR 1 bulan gaji. Lebaran THR dapat 1 bulan gaji. Oke. Di luar gaji tuh di Depok. Di luar gaji di Depok. Di daerah lain belum tentu. Ada yang nggak dapet. Ada yang ironinya adalah ada yang ngumpulin di THR itu gini. Ada orang kan misalkan dia ngebantuin masyarakat nih. Iya betul. Masyarakat kan pada baik-baik banget Pak. Iya. Kadang ada yang ngasih ngopi, ada yang ngasih makan, bahkan sampai ada yang ngasih duit. Ada yang ngasih duit. Wajar lah. Ya.
Saya nggak tahu ini gratifikasi apa bukan, dan saya nggak tahu ini salah apa benar. Rasa terima kasih. Ya wajar lah, permintaan masyarakat juga aneh-aneh kan tentang damkar kan gitu. Dan uang misalkan 1 regu berangkat ke sana buat evakuasi, dikasih 100.000 satu orang. Enggak, 1 regu tuh dikasih 100.000 misalkan. 1 regu berapa? 1 regu misalnya kita berangkat tuh ber5. Dan itu nggak dimakan, Pak. Itu 50.000 itu dibelah 2. 1 dipak 50.000-nya kita pakai buat ngopi ngerokok, 50.000-nya disisihin tuh kadang buat takut ntar ada yang sakit gitu. Takut ada yang lahiran, bahkan sampai buat lebaran. Bahkan sampai ada di daerah yang sampai uang kas regunya itu dibeliin alat. Tunggu, dibeliin alat. Iya. Uang kas regu. Iya, bukan dari negara. Bukan. Gitu. Ya mungkin ada yang beberapa, cuma kan kayak perintilan-perintilan yang barang-barang cepat rusak kayak tang, kayak mata gerinda buat ya, tetapi itu penting lah. Iya, betul. Kan gue nonton podcast lu tuh. Nonton podcast lu. Ada satu podcast lu, lu bilang kayak gini, damkar tanpa alat itu ya kita sama dengan masyarakat biasa aja. Setuju banget gue itu. Kan gitu. Setuju gue. Gue nonton podcast itu gue langsung sadar, berarti damkar itu memang sangat bergantung sama alat. Iya kan pas di diklat aja kita disuruh percaya sama alat. Disuruh percaya sama alat, iya. Bukan Tuhan. Iya kalau itu sih pasti ya. Masa kita sembayang bari nyembah grabstick kan gak boleh. Tapi maksudnya begitu pentingnya alat, tapi ada fenomena, ada damkar yang bahkan menyisihkan atau membeli alat dengan swadaya sendiri kan. Betul. Bedanya masyarakat sama kita damkar nih. Kenapa kita berani megang ular? Yang pertama kita tahu ilmunya. Yang kedua kita karena punya alatnya. Karena punya alatnya dan tahu ilmunya. Iya gitu. Kalau kita cuma punya alat gak punya ilmu, jadinya kayak bawa bapak marah-marah kan. Ketemu ular main bacok aja, main gebuk aja gitu. Betul. Nah kalau kita punya ilmu sama punya alat, jadi kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan agar orangnya selamat, ularnya juga selamat. Betul. Karena esensi daripada penyelamatan korban itu adalah bukan cuma manusia, tapi juga buat hewan. Gitu. Nah, nanti kita bicara banyak tentang penyelamatan korban itu. Nah, gue mau dalami satu hal. Damkar ini kan fenomenanya adalah dia banyak diminta tolongin sama orang-orang. Setuju. Tapi udah banyak lah yang ngebahas bahwa kenapa permintaan tolongnya macam-macam, sudah banyak yang ngebahas. Gue pengen tanya satu hal, Mam. Kenapa? Emang itu bagian dari SOP-nya damkar? Nah ini yang harus diluruskan sebenarnya. Betul. Tupoksi damkar itu ada 5, Pak. Tupoksi damkar ada 5. Ya, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, pemberdayaan masyarakat, penanganan bahan bahaya beracun. Nah, dari penyelamatan korban ini dibedah lagi jadi 12. Ada 12 kategori penyelamatan korban. Iya. Yang terakhir adalah penyelamatan lainnya. Nah itu tuh yang pala bocah nyangkut di kaleng waper, yang bocah nyelip di pagar. Nah itu tuh penyelamatan lainnya. Penyelamatan korban. Iya. Ada 12 kategori. Tapi dalam penyelamatan korban ini harus di-highlightnya adalah kita tuh yang lebih diutamakan adalah nyawa. Misal begini, ada bayi palanya nyangkut di kaleng waper. Ada kunci jatuh di solokan. Yang harus kita utamain adalah pala bocah yang nyangkut di kaleng waper itu. Karena berkaitan dengan nyawa. Kecuali kunci motornya masih di kantong orang sama orang-orangnya jatuh baru kita tolongin kayak gitu. Lu kalau nolong-nolong gitu dibayar gak? Ya sebenarnya emang enggak, Om. Cuma ya kadang-kadang ada aja gitu yang maksa-maksa. Maksa mengasih. Iya kadang. Iya dia ngasih nih. Dia ngasih gini nih. Om ceritain ngasih deh maksa saya. Coba Om ceritain maksa ngasih. Ini ambil. Udah Mas. Enggak. Cuma kadang-kadang dia ada yang maksain, ada yang sampai nguber-nguber ke mobil. Itu. Rasa terima kasih mungkin. Ya mungkin karena dia terlalu respect gitu ya. Maksudnya karena damkar tuh udah kebangetan respect kali gitu ya. Tapi lu pernah tanya nggak sama korban yang lu selamatin misalnya? Lu pernah tanya nggak, Bu, Pak, kok nggak telepon tim SAR sih misalnya? Kan tim SAR itu penyelamatan korban juga. Nah sebenarnya itu dia ya. Atau pernah nggak tim SAR tersinggung sama damkar gitu? Kayaknya lu ngambil kerjaan gua gitu. Oh enggak, kalau kita sama tim SAR nih sebenarnya itu saling sinergi, Pak. Saling sinergi. Contoh kecilnya misalkan ada orang hanyut. Sebenarnya kan itu tugasnya tim SAR kan. Cuma karena posko-poskonya nih lebih tersebar damkar mungkin ya. Lebih banyak poskonya damkar. Ya damkar tuh lebih di grassroots gitu, lebih di akar rumput gitu. Lebih di akar rumput. Jadi biasanya
ketika damkar udah di TKP, udah di ACC bener ada yang hanyut, baru nelpon tim SAR nih untuk perbantuan alat, untuk perbantuan tim ahli gitu segala macam. Dan bahkan biasanya kalau di lokasi pencarian orang hilang, itu yang jadi IC commander atau ketua tim pencarinya, itu biasanya orang-orang dari tim SAR. IC commandernya. Iya, IC commandernya itu orang-orang dari tim SAR biasanya. Kita mah di lapangan sebagai pelaksana aja. Ujung tombak aja. Ujung tombak. Iya. Yang ujung tombak itu honorer yang 90% lah itu. Iyalah. Yang gak punya asuransi jiwa itu yang disuruh nyelam. Lu nyelam cari korbannya. Disuruh nyelam kita nyelam. Suruh hanyut kita hanyut. Kita mah gitu. Kalau dia jadi korban selanjutnya terus siapa yang cari lagi? Iya temennya. Ngamber aja terus gitu. Nah. Berarti kalau bicara tentang penyelamatan korban kan. Artinya sebenarnya secara praktis waktu kerjanya damkar itu tidak jam 9 sampai jam 5 sore kan? Enggak. Nah, kalau ngomongin jam kerja ya, di daerah tuh ada beberapa yang sistemnya 8 jam, ada beberapa sistemnya 12 jam. 12 jam. Ada yang sistemnya 24 jam. Shift-shiftan. Ya. Kalau yang sistem yang saya tahu ya, yang kayak Kabupaten Bogor, Depok, itu kita 24 jam kerja, 48 jam libur. Berapa? 24 jam kerja, 48 jam libur. 24 jam kerja, 2 hari libur. Ya. 1 hari kerja full, 24 jam, 2 hari libur. Ya, gitu. Kalau di Depok? Makanya itu. Itu di Depok ya? Itu di Depok. Itu Depok, Kabupaten Bogor, Bekasi gitu juga kalau nggak salah. Berarti kayak lu ini 1 hari kerja, 24 jam libur. 48 jam libur. Nah, ya itu. Gitu. Terus berarti diganti sama orang lain lagi. Iya, jadi ada 3 regu. Ada 3 regu. Biasanya gitu. Di satu sektor atau satu UPT itu biasanya ada 3 regu. Jadi A, B, C. A kerja, B, C libur. B kerja, A, C libur. C kerja, B, A libur gitu. Iya, karena memang dia tidak seharusnya jam 8 sampai jam 5 sore ya, kan. Tapi kalau untuk staff sih tetap segitu ya. Oh, ada staffnya juga? Ada. Berarti beda antara staffnya dengan petugas lapangannya? Beda. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu ya ASN pemerintahan aja. ASN pemerintahan gitu. Tapi ada gak yang maksudnya kayak lu nih, lu sekarang sudah jadi P3K. Betul. Gitu. Harusnya lu naik jadi staff. Iya, dan sekarang kan posisi saya di staff. Oh, posisi lu di staff. Iya, di staff. Bukan ini lagi, bukan di lapangan lagi. Bukan di lapangan lagi. Sebenarnya kalau bisa bicara masalah jiwa, bicara masalah golongan, golongan saya itu kan pemula pemadam kebakaran. Pemula pemadam kebakaran. Aturan dari pemerintahnya itu sebenarnya di aturan dari Kemendagrinya sebenarnya pemula pemadam kebakaran itu untuk juru padam atau yang megang selang itu. Cuma karena mungkin ada beberapa pikiran pimpinan yang sepertinya saya bisa diperbantukan di staf, ya udah saya ditarik ke staf gitu sebenarnya. Tapi lu 7 tahun jadi honorer. Ya betul. Berarti lu pernah madamin api dong? Ya bukan itu lagi 7 tahun. Mam, yang lu pikirin waktu madamin api ini gue penasaran ya. Lu kalau misalnya dulu 7 tahun, lu dapat kebakaran. Ketika ada panggilan kebakaran, lu masih deg-degan gak? Bang jujur nih ya, jujur nih ya. Lu masih deg-degan, anjir gimana kalau gue yang kebakar ini gimana nih? Iya, jujur nih ya, gue boleh jujur kan? Jujur aja ya. kamu. Gue kalau ngeliat kebakaran apinya gede, seneng gue bang. Seneng. Kenapa? Gue bukan seneng karena musibahnya ya. Iya benar. Iya, gue bukan seneng karena musibahnya. Kan gak ada yang mau berdoa bahwa daripada gue adu bengong seperti itu kan. Main catur dulu ya kan. Itu gue seneng, kayak keren aja gitu. Lu merasa heroik ya? Iya, kita berebut bang, berebut selang di depan. Berebut selang. Gue yang padamin. Iya, cuma karena ada yang namanya IC Commander kan gak bisa gitu. Iya. Biasanya orang yang berpengalaman lah yang di depan gitu. Kalau dibilang sedih, musibah, jujur sedih. Kayak kemarin di food court yang kebakaran daerah Jakarta tuh. Dikirimin gue video. Wah kebakaran gede banget nih. Gue bilang, wah kalau gue di situ mah seneng banget gue tuh madamin gitu. Kayak jiwa penakluk lu tiba-tiba muncul. Iya, anjir keren lukin ini. Anjir nih mantep nih gitu. Pas gue tahu ternyata yang kebakaran salah satu tokonya temen gue. Gak jadi. Aduh maaf ya gak jadi bang saya gitu. Tapi emang maksudnya jujur aja sebenarnya experience-nya aja bang gitu. Experience-nya yang bikin jadi kayak kadang pernah ada beberapa kejadian kebakaran begitu sampai sana udah padam. Kitanya lemes. Gagal. Ya elah. Di titik itu damkar merasa gagal. Enggak lah, justru berhasil. Justru berhasil. Cuma kita kayak agak seru nih. Iya, sebenarnya sama kayak tukang gali kubur, Pak.
Mungkin karena lu kebanyakan bengong kali ya. Nah, jadi semangat banget gitu ada kerjaan. Akhirnya gitu. gue dapat kerjaan gitu. Nah itulah alasannya salah satu kenapa Damkar ngerjain hal-hal aneh juga kan. Karena kita di kantor nungguin kebakaran, standby kan, gabut apa segala macam. Begitu ada warga minta tolong ya dari ketika itu nggak butuh effort yang berlebih, ya udah kita tolongin gitu. Ini menarik nih. Menariknya adalah kan ada beberapa fakta yang lu sampaikan bahwa kerjaan damkar itu kebanyakan bengongnya. 16 jam mungkin adu bengong gitu. Lu bilang 2 jam nyiapin alat semua 16 jam adu bengong. Tapi kan dari SOP dari tupoksi yang lu paparin tadi yang 5 itu kan ada pencegahan. Nah, harusnya kan ada penyuluhan tuh. Betul. Harusnya kalau misalnya nggak ada kejadian gitu, ya damkar turun dong, menyuluh ke masyarakat gitu. Ya kan. Bahwa cara menangani tabung LPG 3 kilo ini gini nih, ini nih supaya nggak ada korsleting arus pendek begini nih gitu. Jadi sebenarnya Pak di dinas itu kan ada divisi-divisinya, bidang-bidangnya. Nah itu adalah tugasnya bidangnya penyuluhan. Bidang penyuluhan. Bidang penyuluhan sama bidang pemadaman beda. Tapi kan bidang penyuluhan kan bisa mengikut sertakan bidang pemadaman dong. Bisa. Untuk demo-demonya. Bisa. Itu pasti mereka akan melibatkan anggota damkar karena kan harus pakai unit segala macam kan. Itu salah satunya. Terus agak gua ralat dikit dah. Bicara masalah yang bengong banget, sebenarnya kita tuh ada yang namanya konsinus jaga. Olahraga apa segala macam. Intinya aktiviti yang mendukung biar fisik itu tetap prima dan siap siagaan ketika terjadi kebakaran gitu kan. Nah untuk masalah penyuluhan sebenarnya gini, salah satunya adalah di damkar ini ada beberapa bidang yang kayak tadi penyuluhan itu ngajarin masyarakat. Terus yang kedua itu adalah pengawasan proteksi. Pengawasan proteksi. Ya, proteksi kebakaran. Nah itu yang pencegahan dan pengendalian kebakaran. Controlling ya. Cuma gue nggak tahu nih regulasinya itu ada aturan dari Disnaker, ada aturan dari Damkar. Nah ini nih yang sering bertabrakan. Nah terus kalau buat masalah penyuluhan, sebenarnya regulasinya kebanyakan ya kita di Damkar itu nunggu bola. Kebanyakan nunggu bola buat penyuluhan. Oh tidak aktif ya? Iya. Inisiasinya memang regulasinya dari mana inisiasinya? Nah sebenarnya gini, pemberdaya poin 5 itu kan ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah betul. Pemberdayaan masyarakat itulah yang sebenarnya menjadi tugas kita sebagai damkar itu biar masyarakat itu pada tahu. Sebenarnya titik berhasilnya damkar itu adalah di satu wilayah itu semakin dikit ya kebakaran di wilayah itu semakin berhasil. Semakin berhasil damkarnya. Semakin berhasil damkarnya. Artinya damkar ini harus banyak-banyak memberikan penyuluhan supaya masyarakatnya tahu apa yang harus dia lakukan supaya tidak terjadi kebakaran kan. Cuma memang ada di beberapa wilayah yang memang ada program mereka tuh ke kecamatan-kecamatan ngasih penyuluhan. Ada juga di beberapa wilayah yang masih nunggu bola. Jadi masyarakatnya nih ngajuin surat dulu ke kantor, baru kantor nanti akan menjadwalkan kapan akan penyuluhan. Gitu. Jadi, sedangkan masyarakat itu belum tahu betapa pentingnya nih. Betul. Penyuluhan ini gitu. Betul. Ilmu mademin api ini seberapa penting. Betul. Anggapan masyarakat, kan udah ada damkar udah gue gaji. Padahal tanggung jawab kebakaran itu sebenarnya dari yang punya rumah. Dari yang punya rumah. Tugas kita adalah cuma buat mengebantu mereka. Gitu sebenarnya. Cuma kan anggapan mereka, ya kalau gue pada bisa mademin api ntar lu pada bengong doang. Gitu ntar lagi. Gitu maksudnya kan. Gitu. Tetap dilematis ya. Iya memang. Makanya ya kita sih cuma bilang kalau misalkan masyarakat udah pada ngerti semua, itu kan yang sebenarnya yang untung tuh adalah masyarakat juga. Gitu. Makanya salah satunya itu adalah saya tuh mau bikin comedy show tuh besok. Ntar kita bahas. Oke. Ntar kita bahas. Oke, kalian mau ke situ. Ya, terus sebentar kita bahas. Ada pengaruhnya nggak sih? Contohnya misalnya begini, pencegahan kebakaran kan artinya tidak hanya bicara tentang bagaimana pengetahuan orang pemilik rumah tentang kebakaran. Anggap contoh misalnya pemilik gedung. Gedung kan harusnya punya fasilitas pencegahan kebakaran yang lebih keren. Gitu. Kenapa? Gedung punya fasilitas pencegahan kebakaran yang lebih keren dong. Sebenarnya gini, kalau buat gedung-gedung tuh kan sebelum pembangunan gedung kan setahu saya ya, itu ada yang namanya IMB.
IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. IMB? Iya. IMB. Izin mendirikan bangunan. Okay. Nah, di dalam izin mendirikan bangunan itu kan biasanya ada syarat-syarat itu. Nah, syarat-syaratnya adalah salah satunya adalah sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran. Salah satu izin IMB. Iya, mungkin bisa jadi salah satu syarat IMB ini adalah pencegahan dan proteksi kebakaran. Ya, proteksi kebakaran kan di sana kan. Nah, sistem proteksi kebakaran itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang aktif, ada pasif. Nah, biasanya konsultan-konsultan yang buat bikin gedung-gedung itu udah pasti bisa memikirkan itu. Gitu. Karena kan itu salah satu program Kemenaker tentang K3 juga kan. Nah, berarti gedung-gedung yang sudah punya, gedung-gedung yang besar ini seharusnya lebih susah terbakar dong. Ya jelas gitu. Kan gitu. Jelas itu. Berarti gak masuk akal dong ada gedung terbakar gara-gara puntung rokok gitu. Nah itu dia Pak. Tapi ada gedung di Blok M misalnya yang terbakar gara-gara. Tapi masih logis aja sebenarnya. Masih logis kalau di karena ada api. Ya. Kalau misalkan puntung rokoknya dilemparin di gudang bantal tidur. Yang isinya kapas kan. Isinya kapas ya kan. Yang penting bukan isinya berkas bukan. Nah, kan nyamber aja gitu. Nah, lu Damkar, lu juga komika nih, aktif di sosmed, gitu. Harusnya Damkar berterima kasih dong, lu promosi banyak tentang Damkar. Jujur Pak. Secara institusi gitu. Ya. Lu dapat penghargaan dong harusnya gitu. Ini bukan berarti bahwa gue paksa lu untuk minta penghargaan kan, bukan gitu. Tapi dengan naiknya nama Khairul Umam, kan gitu. Besarnya nama Khairul Umam sekarang, lu mau tidak mau lu harus akui bahwa diri lu sekarang one of influencer di Indonesia. Ya. Dengan persona Damkar dan segala macam. Gue lihat konten lu juga banyak mengedukasi dan segala macam gitu. Harusnya negara memberikan lu reward lebih. Alhamdulillah Pak ya. Untuk sampai saat ini kalau ngomongin reward mah dengan saya diizinkan tetap berkonten, dengan saya tetap diizinkan tetap berstand up, memberikan edukasi dengan cara yang saya bisa. Itu udah reward terbesar buat saya. Itu reward terbesar ya, terbesar buat saya. Karena bisa dibilang Damkar ini kan enggak satu wilayah aja gitu, enggak dijadi satu gitu. Kita tuh masih dipeta-petakan sama Pemda Pemkot gitu. Cuma memang ada beberapa gagasan atau impian saya yang pengennya Damkar ini udah se-Indonesia ini jadi satu gitu. Impian lu? Impian saya. Lu maunya Damkar itu di satu institusi, satu instansi. Satu instansi. Kementerian Damkar misalnya. Ya itu salah satunya. Cuma kan ada yang bilang gini, kita ini udah kebanyakan badan. Ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional. Ada, kalau ditambah pemadam kebakaran jadi ada 3. Kalau kita ngelihat kayak misalkan Malaysia yang udah bombe jadi satu tuh, itu bombe departemen kalau dia tuh. Nah kalau saya ketika 3 ini memang nggak, ini sotoynya saya, ketika 3 ini nggak bisa dilebur jadi satu, sebenarnya nggak apa-apa digabungin tapi jadi beda bidang. BNPB skala nasionalnya, BNPB fungsinya itu buat asesmen. SAR untuk penyelamatan. Nah, Damkar itu untuk damkarnya aja. Nah, tapi dia digabung dalam satu kementerian. Tapi beda dirjen. Nah, itu maksud saya. Karena apalagi kalau ngeliat di Amerika itu pemadam kebakarannya dibelah-belah lagi, Pak. Ada yang khusus pemukiman, ada yang khusus buat industri, ada yang khusus buat hutan. Karena beda-beda alatnya kan. Nah, itu. Karena alatnya beda-beda, ilmunya beda kan gitu. Karena kan gue juga pernah ya nanganin kebakaran jadi gue pernah nanganin banyak kasus kebakaran nih, khususnya kebakaran lahan gambut. Nah ya, ternyata lahan gambut itu ketika dipadamkan apinya, dia kan underground fire dia. Iya. Lo buang puntung rokok di sini, di tengah-tengah sana bisa terbakar. Bisa. Itu diangkat pakai ekskavator. Nah itu kayak karpet disemprot di bawahnya gini terus ditutup lagi gitu. Itu namanya penguraian kalau saya. Penguraian gitu. Ya, biasanya beda tekniknya ya. Beda teknik. Itu biasanya kita kalau kebakaran sampah, dan segala macam. Atau lapak rongsok segala macam. Itu kan banyak. Kadang di atas apinya udah nggak ada, tapi panasnya di bawah masih ada. Nah itu. Gitu. Berarti sebenarnya setiap kebakaran itu punya teknik dan alatnya masing-masing. Punya teknik masing-masing. Alat masing-masing. Iya, alat masing-masing. Contohnya waktu kebakaran hutan di Amerika kan, itu kan dipadaminya dengan api lagi kan. Dengan api lagi. Iya, salah satunya. Jadi namanya gimana? Jadi gini. Kebakaran dipadamkan dengan api lagi. Iya, jadi gini. Ketika ada lahan kebakaran, ini udah nggak kekontrol, ini udah kebangkatan lebar. Caranya adalah gimana? Caranya adalah
Cukup dibakar aja lagi nih. Dibakar dari sini ke sini. Oh, Itu- diselesaikan kebakarannya. Nah, diselesaikan kebakarannya. Kebakarannya dipaksa selesai gitu. Iya, dipaksa selesai. Lama nih. Jadi- Gue ambil dari sini tuh gue semprot gitu. Iya, jadi itu namanya sistem penghabisan bahan bakar. Dihabisin bahan bakarnya. Karena kan api itu kan sebenarnya 3 unsur, Pak. Panas, bahan bakar, oksigen. Bahan bakar Iya. panas, bahan bakar oksigen. Okay. Ketika salah satunya itu nggak ada, maka apinya akan habis. Apinya akan mati gitu. Nah, salah satunya adalah misalkan kayak tadi lahan gambut. Ketika nggak mau kesebar, selain bisa dibakar lagi, itu adalah namanya metodenya starving atau pemutusan bahan bakar. Starving. Oke. Pemutusan bahan bakar. Jadi dibelah dulu nih sebelah sini nih, digali. Biar nggak ada api ke sana. Itu salah satunya. Dikanalisasi ya. Nah, diisolasi lagi. Diisolasi lagi. Oke. Ya, gitu. Karena kalau ngobrol nyemprot kan susah. Oh, sekalian gue habisin bahan bakarnya. Iya gitu. Kilang minyak dah. Kilang minyak kayak gitu ya. Kilang minyak kan gede banget itu. Cara matinya gimana? Oh iya. Ya kan? Kalau kilang minyak kebakar ya. Iya kan? Diputus kerannya. Yang di luar keran udah biarin habis. Biarin habis. Iya. Caranya cuman gitu. Iya. Bukan disiram ya. Bukan disiram. Udah di atas air dia. Iya. Kilang Kecuali memang ada robot. Atau kan di DKI kan udah ada robot tuh. Robot tank. Nah itu tuh. Kalau misalkan orang yang masuk ke sana Pak. Tapi kan kilang minyak gak ada di DKI. Ngapain juga DKI punya robot tank gitu. Ya tapi pakai Pak. Nih contohnya waktu di Kabupaten Bogor di Gunung Sindur tuh gudang senjata. Bom, amunisi. Oh iya kebakaran itu ya. Gunung Sindur. Kebakaran Gunung Sindur. Iya. Kebakaran gudang senjata di situ ya. Iya. Nah, betul. Itu kan ada di Kabupaten Bogor. Kita nggak punya robot. Dan saya pada saat itu masih di Kabupaten Bogor. Kalau saya masuk, lu masih honorer di situ kan? Iya. Lu masih honorer di situ. Coba kalau nggak ada robot. Nah akhirnya perbantuan dari Damkar DKI mengirim robot itu. Kan ada 2 nih, robot buat nyemprot sama robot buat penguraian itu. Kalau nggak ada itu, buset Pak, meledak kita punya barang Pak. Gue pikir itu, gue pikirnya, tapi kita orang awam. Gue tuh pikirnya, ya cara memadamkan api ya udah disiram air. Wah enggak, salah. Kalau listrik disiram air, kita yang setrum Pak. Gardu listrik kebakaran. Gardu listrik. Berarti korsleting arus pendek itu? Nah itu nggak bisa pakai air kita. Oh gitu? Iya. Pakai apa? Pasir. Oh pakai pasir. Tapi hati-hati ada tai kucingnya ya. Terus kalau apar tuh CO2 gitu-gitu, foam gitu. Oh kalau apartemen itu foam? Bukan apartemen, maksudnya apar itu alat pemadam piringannya. Kan tuh banyak tuh jenis-jenisnya tuh. Gara-gara apar itu apartemen. Bukan. Kayak gitu. Terus bahkan kalau kita mau ngeliat ke Cina, apalagi Cina udah pakai drone buat mademin. Udah pakai drone ya? Iya buat gedung tinggi. Udah bukan mobil tangga lagi tapi pakai drone. Cuman kan begini Mam. Akhirnya kan pembicaraannya jadi begini. Jadi satu fenomena yang lucu gitu. Bahwa ternyata dari POV Damkar. Lu sampaikan hari ini bahwa ada perbedaan penanganan kebakaran yang butuh beda teknik dan butuh beda alat. Ya. Pertanyaannya adalah apakah alat kita sudah ada untuk semua jenis kebakaran yang terjadi atau bagaimana? Kalau untuk bahan pemadamannya mungkin beberapa wilayah udah ada Pak. Jenis pemadaman ya. Maksudnya kayak misalkan minyak. Kebakaran minyak itu kan kita gak bisa padamin pakai air. Harus pakai foam kan. Pakai foam. Ya gak bisa tuh. Karena kalau pakai air tuh gak bakal bisa padam. Justru malah tambah gede. Nah harus pakai foam. Nah itu kita foam di beberapa daerah udah ada yang punya kayak gitu-gitu. Nah makanya tergantung daripada si petinggi-petinggi di Damkar ini bisa mempresentasikan itu apa enggak ke atasannya buat seberapa urgensinya nih barang-barang ini nih gitu. Berarti kan harusnya Damkar itu memetakan masyarakat sekitarnya kan. Dan bahwa juga, konteks kebakaran apa yang memungkinkan terjadi situ, alat kita cocok nggak nih dengan itu gitu. Termasuk unit kita gede kecilnya. Kalau pemukiman padat kan kita nggak bisa bawa mobil yang 3.000 liter, 5.000 liter. Betul. Itu minimal 1.000 liter atau mobil yang pompa doang atau motor pompa kayak di DKI kan sekarang banyak tuh. Yang motor-motor damkar itu buat masuk ke tempat-tempat kecil. Tempat-tempat kecil gitu. Kadang isinya cuma napar doang. Nah, itu bagus tuh kayak gitu-gitu. Untuk mencegah dini gitu. Mencegah dini ya. Nah, lu sebagai seorang damkar dan stand up comedy, kesusahan lu untuk menyusun materi apa? Kesusahan untuk menyusun materi. Justru gue lebih kesusahan untuk latihannya. Kenapa? Kalau kesusahan untuk menyusun materi sebenarnya karena terlalu banyak ironinya dalam karya.
Iya. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas gitu Pak. Banyak yang bisa dibahas. Ya, kalau buat latihannya mungkin bisa sih dengan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, bahkan kan buat di stand up itu Bang Radit pernah bilang kalau emang lu nggak bisa open mic tuh minimal buat 3 orang temen lu ke rumah gitu kan segala macam. Nah kalau untuk nyusun materi sih sebenarnya mah sampai saat ini ya alhamdulillah masih aman-aman aja, karena beberapa kali kan juga bahasanya kombut gitu, komedi body. Komedi body. Misalnya saya bawain premis nih ke abang. Nah ntar gini nih menarik gak bang? Kayak gini udah lucu belum? Gitu-gitu. Nah itu kan kita di komunitas ada tuh biasanya. Nah makanya untuk penyusunan materi kan kita dibantu sama teman-teman komunitas. Sama teman-teman komunitas. Iya sama teman-teman komunitas, sama abang-abangan senior. Saya kan di stand up Indo Depok nih. Lu di stand up Indo Depok? Oke. Jadi kan orang dibantuin juga nih sama senior-senior teman-teman gitu. Jadi punya banyak POV gitu. Punya banyak POV. Nah, terus kalau misalnya ternyata lu punya kesempatan untuk bikin project, karena lu tadi bilang lu sekarang lagi jalanin satu show, Vanyuluhan. Iya betul. Penyuluhan yang lucu. Ya penyuluhan yang funny. Nah itu benar. Penyuluhan yang lucu. Apa yang lu sampaikan di situ Pak? Ini gua denger namanya aja gua Vanyuluhan. Iya, lu denger namanya itu kenapa? Lucu aja gitu maksudnya. Gua gak ngebayangin lu menyuluh dengan stand up comedy itu gimana maksudnya. Nah, jadi gini, di Vanyuluhan itu bukan cuma stand up. Dia itu ada comedy show, ada improv comedy nanti. Improv comedy. Nanti ada beberapa, seharusnya gue sampein sih di sini slide-slide-nya, cuma enggak gue bawa. Jadi di sana tuh gue pengen ngasih teori-teori dasar tentang gimana caranya rumah lu aman dari kebakaran. Atau bahasa kasar ya, gimana caranya bikin damkar nganggur. Bikin damkar nganggur. Oh iya, karena udah gak ada kebakaran. Iya gitu. Caranya gitu. Karena yang gue bilang tadi kan anggota damkar keberhasilan anggota damkar adalah ketika jarangnya terjadi kebakaran. Berhasil karena kebanyakan gabut. Ya, dan tanggung jawab pertama kebakaran itu sebenarnya bukan ada di damkar tapi di pemilik rumah. Jadi lu mau edukasi masyarakat, lu mau ngedoktrin masyarakat supaya nggak terjadi kebakaran dan lu gabut. Ya, gitu. Supaya lu bisa fokus untuk bikin show dan segala macam. Enggak. Sebenarnya kita sekarang Pak, kalau kayak gitu dibilang gabut banget juga kagak. Karena kita sekarang mademin kebakaran jarang. Oke, tugas anehnya pada datang. Iya. Ya kan? Tapi permintaan yang lain akan jadi banyak dong. Iya. Permintaannya aneh-aneh kan. Iya, gitu. tapi kan sebenarnya intinya target gua adalah biar masyarakat ini pada aware. Karena kan tadi yang gue bilang penyuluhan itu banyak di beberapa wilayah yang nggak jemput bola. Tapi nunggu bola. Nunggu inisiasi. Nunggu permohonan yang lo bilang tadi kan. Nah gua ini adalah salah satu gebrakan gua pribadi yang dan alhamdulillahnya disupport sama kantor itu dengan tujuan untuk menjemput bola. Tapi ini disupport sama kantor kan? Disupport sama kantor kan? Oh iya dong, karena bawa nama instansi dong. Iya. Gue tuh mau jemput bola. Salah satunya adalah gue pengen ngasih tahu masyarakat tuh seberapa pentingnya nih kayak gini sih. Gitu. Kapan itu show-nya Bang? Itu acaranya tanggal 27 September. 27 September. Nah itu. Ada di IG lo nanti. Ada di Instagram. Follow IG-nya Khairul Umum. 27 September. Betul. Oke. Apa yang membedakannya dengan show lo sebelumnya? Damkar. Nah, kalau di Damkar itu keresahan gue terhadap damkar dengan situasi fenomena damkar. Fenomena damkar disuruh ngerjain ini, disuruh ngerjain itu. Gitu. Itu juga kan gue jual juga digital downloadnya ya. Terus digital linknya ada di mana? Linknya ada di bio gue. Ada di bio gue. Jadi ya ada beberapa di sana tuh. Jadi keresahan gue yang kasus-kasusnya itu di luar otak gua, di luar tupoksi kita, tapi mereka minta tolong ke kita. Terus ada beberapa juga yang nggak bisa gua omongin di on air. Tapi kayaknya dari tupoksi 5 tadi, 5 tupoksi damkar kayaknya lu bisa bikin jadi 5 show deh kayaknya. Nah makanya ini kan salah satu show gue kan tupoksi itu kan pemberdayaan masyarakat kan. Ya, betul. Nah iya show yang sebelumnya adalah penyelamatan korbannya. Penyelamatan korban. Oke. Nah itu tuh di sana. Keresahan lu tentang penyelamatan korban itu di damkar. Iya di damkar. Iya di damkar. Damkar itu ada slogannya.
Oke. Di situasi yang dem kita harus tetap care. Asik. Gitu. Keren ya, keren ya. Di situasi yang dem kita harus tetap care. Damn. Gaji 700.000 nyuruh nyelamatin orang, keluarganya aja gak selamat. Nah itu kan. Betul. Asuransi jiwa gak ada, tapi kita harus tetap care. Nah, yang membedakan antara Demcare dengan Fanyuluhan, di Demcare damkarnya gue doang. Oke. Ya, di Fanyuluhan gue bakal ngajak 2 orang temen gue damkar buat main improve komedi. Misalkan gini. Oke. Seru. Misalkan gini nih, gue bikin ada, jadi api itu terdiri dari 3 unsur kan, panas, bahan bakar, oksigen. Cukup putus salah satu, kita bisa buat mademin. Misalkan ada tabung gas, kompornya bocor di bagian selang. Oke. Terus gimana cara matiin api yang di selang? Putus bahan bakarnya dengan cara apa? Mutusin nyopotin regulator. Nyopotin regulator. Nanti dipraktekin teman-teman gue kayak gini. Terus yang kedua ada caranya buat mademin oksigen. Mutusin oksigennya dengan cara ditutup pakai kain basah. Nah, ntar ditutup lagi teman-teman gue. Tapi nggak boleh panik. Karena kalau panik ntar muka lu yang ditutup. Mukanya gitu, kayak gitu. Oke. Tapi intinya lu ngajak orang lah. Ya, ada di Fanyuluhan ini lu ngajak orang. Di Fanyuluhan ini gue pengen ngajak 2 orang anggota damkar juga. 2 orang. Ada, namanya Febri sama Pupung. Ya hitung-hitung bagi-bagi rezeki lah. Iya. Honorer gak dia? Mereka masih honorer. Iya. Gitu. Mereka, gue lagi meng-highlight honorer ini karena gue nggak expect aja sih, maksudnya honorer yang frontlinernya gitu. Harusnya ada asuransi jiwa lah. Tapi kan memang ini Pak ya, kalau buat itu memang udah kayak gitu nggak sih? Kayaknya di mana-mana dah. Enggak. Jadi, tapi gue nggak tahu ya undang-undang ASN sebenarnya. Kan honorer itu sebenarnya adalah tenaga kerja dulunya ya. Honorer itu adalah tenaga kerja yang tidak ada dalam undang-undang ASN. Ya. Sebenarnya sampai undang-undang ASN dirubah dan kemudian adalah yang dimaksud dengan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya betul. Kan gitu. Betul. Itu sebenarnya honorer yang disahkan sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, honorer tapi kalau kita lihat bagaimana bagaimana undang-undang tenaga kerja gitu. Honorer ini kan sebenarnya adalah sama dengan orang-orang yang di-hire dalam sebuah bidang pekerjaan, tapi dia tidak diangkat sebagai karyawan tetap kan? Iya, belanja jasa. Iya, kan? Betul. Nah, itu tuh sebenarnya ada syaratnya di bidang-bidang apa saja. Oh, jujur aja. Di Undang-Undang Tenaga Kerja itu ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya adalah dia tidak boleh bekerja pada pekerjaan yang merupakan inti dari lapangan kerja itu. Jadi dia harus supporting staff. Oh, jadi ngebantu-bantuin doang gitu ya. Misalnya contohnya dia adalah supporting staff administrasi. Ya itu boleh honorer. Tapi kalau pemadam kebakaran, Pak, kan inti pekerjaannya tuh pegang selang dan madamin api gitu maksudnya. Iya, emang di depannya gitu ya. Iya. Tidak boleh frontlinernya. Oh, gitu. Pak, saya baru tahu ini. Dia tidak boleh frontlinernya. Dan itu ada keterangan, ada di undang-undang tentang aturan regulasi tentang ketenagakerjaan lah. Iya sih ya. Tapi kayaknya memang karena dia supporting. Harusnya gitu ya. Harusnya dia jangan nyemprot selang. Dia megangin selang yang di belakang, nyalahin keran. Jadi yang gitu terlatih itu adalah orang-orang yang kemudian merupakan bagian dari institusi itu yang masuk dilatih, dapat gaji tetap. Oh dapat tunjangan kematian, dapat pensiun. Harusnya nih yang kan kalau honorer ini mati langsung pensiun, Pak. Iya sih udah. Ya udah selesai. Iya benar. Paling dibayar gajinya sisa gaji, udah sisa honornya. Misalnya dia mati tanggal 15, misalnya terbakar tanggal 15 nih, tanggal 30 gajian misalnya. Tanggal 30 terima gaji udah. Anak istrinya sudah itu, anak istrinya makan apa? Ya paling patungan dari pejabat itu. Patungan dari pejabat, itu uang duka. Iya. Uang duka, tapi bukan sebuah kepastian kan? Benar, itu juga kalau ada yang mau kan. Kalau yang berarti sebenarnya honorer itu bukan di depan yang madamin selang. Bukan. Harusnya selang, bukan. Harusnya honorer itu staf di belakang meja, bantu persyuratan. Jadi pas lagi madamin kebakaran nih, honorer itu seharusnya beliin nasi kuartel. Betul. Beliin rokok staff, gitu ya. Gitu. Oh iya, benar. Ya cuma ya setahu ya kita kan ngikutin arahan pimpinan aja. Dan nggak mungkin kita bahas ini karena kalau kita bahas ini juga banyak yang terbakar. Iya. Saya juga udah deg-degan ini, Pak. Kalau terbakar juga siapa yang madamin ini ya? Susah. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, terus damkar ini mirip-mirip guru nih. Hmm. Pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut lu gimana? Lu terima statement itu gak?
menurut gue lebih jauh kalau ngeliat sekarang, lebih jauh guru Pak. Lebih jauh guru. Guru lebih tinggi. Guru emang kalau mau ngomongin masalah meninggal nggak kayak damkar. Tapi urusan mental Pak sekarang. Betul. Guru itu udah jauh, nggak nyampe kita. Nggak nyampe. Saya bisa nyampe di damkar itu karena adanya guru. Karena adanya guru. Iya. Guru ya akan tetap jadi guru gitu. Guru akan tetap jadi guru. Iya gitu. Maksudnya ya walaupun kalau ada rumah guru kebakaran harus dipadamin ya biar besok tetap ini kan gitu kan. Ya. Tapi ya beda kalau ada yang ngomong, guru kayak gini-gini, damkar kayak gitu aja ngeluh, guru kayak gini-gini. Iya emang iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena basically saya ada keluarga besar saya yayasan yang lagi mencoba buat beberapa mencoba memberikan yang terbaik buat para guru. Udah gitu doang gitu. Nah, terus yang terjadi adalah karena damkar ini ternyata memang tupoksinya sangat luas, akhirnya sekarang yang banyak hadir di grassroots itu damkar. Iya betul kan? Bisa dibilang kayak gitu. Nah, pernah ada politisi yang tumpangi popularitas damkar nggak? Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya politisi nyumbang ambulans, gitu. Pernah nggak ada damkar yang Nah gak bisa tuh Pak kayaknya dah. Gak bisa ya? Karena kan kita damkar instansi ya. Kayak gitu bisa jatuh gratifikasi gak sih? Kalau politisi gitu. Kecuali memang dari pemerintahan nih. Dari Pemda Pemkota nih. Menganggap bahwa damkar itu penting. Ada dewan yang benar-benar memperjuangkan. Kayak kemarin tuh ada Pak Hasan JR di DKI. Bilang katanya damkar itu perlu diapresiasi. Terus kepala dinas dari DKI-nya bilang memang damkar itu harus diapresiasi. Bahkan nanti katanya tanggal 17 Agustus itu damkar mau dapat apresiasi pada saat upacara Hari Kemerdekaan. Cuma sampai sekarang kagak ada kabarnya. Ya ya gitu. Tapi ya gak apa-apa lah. Maksudnya cuma kan saya mah cuma ya sangat dengan adanya diundangnya anggota damkar. Saya tuh kenapa kemarin 17 Agustus kemarin rada seneng Pak. Karena ada salah satu petugas damkar honorer teman saya di Pekanbaru itu diundang buat ke istana. Nah itu untuk Pak Dio. Dio namanya Dio, ya benar. Nah untuk menghadiri itu saya nggak tahu sih alasannya kenapa ya. Intinya ketika dia diundang ke sana, saya ngerasa kayak wah keren. Damkar udah mulai dapat tempat di pemerintah, di mata pemerintah. Iya, meskipun itu honorer gitu, dia datang ke sana gitu. Biasanya kan yang datang cuma pejabat tinggi doang kan. Ini honorer damkar di sana berarti kan artinya dilirik dengan kita berkonten gitu. Kalau misalnya nanti 2029 kan lu popularitas lu lagi bagus nih. Anginnya lagi bagus nih. Iya. Gitu dengan personal lu sebagai damkar gitu. Dan damkar itu ya disadari ada di grassroots, isunya lebih menyentuh masyarakat nggak? Betul. Kalau nanti 2029 ada satu politisi yang minta lu untuk bantu kampanye gimana? Gue nggak bisa lah ASN kan Pak. Lu nggak bisa? Nggak bisa kan ASN. Oh iya lu ASN. ASN nggak bisa, saya harus netral Pak. Tapi kalau minta bantuan temen lu dong satu gitu. Buat apa nih? Buat bantu kampanye apa semua segala macam. Tapi nggak bisa juga. Nggak bisa lah kan nggak sepopuler saya. Bercanda ya Allah. Bercanda saya bercanda orangnya suka bercanda begini ya. Takutnya dibilang belagu banget lu mam gitu enggak. Tapi emang sih nggak bisa dipungkiri gitu. Statistik followers berbicara lain. Masih tukang nangkep binyawak aja saya. Permintaan masyarakat yang paling susah apa yang pernah lu dapatkan? Apa yang paling susah ya? Begini bukan yang paling lucu, yang paling susah. Yang paling susah itu adalah ketika dia panik ada ular, tapi ularnya udah nggak ada, dia baru laporan. Serius ya gue nih. Dan lu udah datang ke sana. Dan saya udah datang ke sana. Sering kali begini, mereka ngelihat ularnya tuh hari Senin, laporannya hari Kamis. Ya dikata ular patung kali ya. Gerak ya. Maksudnya kan masih ada pergerakannya tuh ular apa gimana. Bahkan yang bikin yang susah itu adalah ketika dia nelpon di rumahnya ada ular. Terus saya bilang, baik ibu saya akan ke sana. Terus dia ngomong jangan kesini mas, sayanya gak ada di rumah. Ntar aja kalau saya udah sempet, ntar lu nih. Maksudnya kok jadi kayak saya yang perlu sama ibu nih kalau begini mah kata saya. Emang ada yang kayak gitu? Ada Pak, ada beberapa yang kayak gitu. Itu jadi sebenarnya kepahaman masyarakat ini yang bikin kita jadi sulit. Kepahaman akan
saat apa dan situasi seperti apa harus manggil damkar. Contohnya misalkan ularnya masuk pekarangan, baru kita bisa. Tapi kalau dia lagi di jalan, ketika ngeliat di pohon ada ular dan itu nggak mengganggu, ya udah biarin. Emang siapa yang mau orang lagi main ditangkep? Kan gak mau. Harus dikasih tahu juga, ular juga ada seleranya kali. Nggak tiba-tiba random gigit lu gitu. Iya, maksudnya gitu. Ada yang ngomong, lu bang daripada diem baik mendingan nangkepin binyawak di kali. Kan emang habitatnya. Kenapa harus ditangkap di kali gitu. Iya gitu. Emang dia mau lagi di rumah nonton TV tiba-tiba ada yang ngarungin. Gak mau dia juga. Gimana sih? Nah, kalau ternyata lu dapat kesempatan nih, Mam. Kesempatan untuk diundang sama pemerintah misalnya. Iya. Atau misalnya gini deh. Lu udah dapat kesempatan diundang sama DPR. Rapat dengar pendapat. Lu sebagai perwakilan damkar. Iya. Yang paling vokal dan segala macam. Ya. Terus ada pertanyaan. Dari POV damkar, apa yang akan lu minta untuk kesejahteraan damkar? Apa yang akan lu sampaikan? Sebenarnya kalau buat sampai di level itu kan masih jauh Pak ya. Cuma kalau ngomongin, ya lu harus bersiap dong dengan itu. Ya kalau misalkan memang situasi itu terjadi dan saya dikasih kesempatan buat itu, yang pertama saya pengen ngomongin adalah saya pengennya anggota damkar se-Indonesia ini semuanya sama gitu. Semuanya statusnya sama. ASN semua. Statusnya ASN semua. Dan dapat asuransi jiwa lah. Itu udah jelas. Kenapa saya bilang dapat jadi ASN semua? Karena kan kalau namanya ASN udah dijamin sama negara kan. Betul. Itu salah satunya. Dan bukankah kita nih damkar bagian dari pemerintah juga? Iya sih. Kan gitu. Kita nih anggota damkar nih bagian dari pemerintah juga gitu. Walaupun banyak masih instansi pemerintahan yang memang masih pada honorer ya. Cuman sekarang kita nih benar-benar grassroots, kita benar-benar berbenturan sama masyarakat. Tapi tingkat bahayanya paling tinggi kan? Iya memang gitu. Kalau bicara bahaya resikonya masing-masing kan seperti BPBD ada juga, Basarnas juga pun ada gitu. Dan kebetulan memang popularitas kita sebagai anggota damkar nih menurut saya memang salah satu momennya ketika kita ngomongin ke petinggi-petinggi. Dan kenapa saya vokal segala macam, karena memang tujuannya adalah itu buat biar anggota damkar ini di Indonesia dimanapun levelnya sama ya, statusnya sama. Ketika ada satu daerah yang seragamnya baru, semuanya baru. Ketika ada satu seragam yang gajinya naik, semuanya naik. Kalau saat ini kan yang kita lihat adalah DKI naik, yang lain belum tentu. Karena dia masih terikat sama Pemda masing-masing. Iya, jadi dia di bawah dinas Pemda masing-masing. Jadi beda kebijakan Pemda. Betul. Beda-beda. Dan DKI kenapa tinggi? Karena dia tuh otoritas kan, maksudnya daerah otoritas gitu kan, maksudnya daerah khusus kan. Jadi dia damkarnya adanya di tingkat provinsi. APBD-nya udah jelas kalah kita yang di kota-kota. Kota Madya pasti levelnya jauh. Cibinong kabupaten. Iya, makanya nggak bisa nih kita nyamain sama yang di DKI. Anggaran provinsi lebih tinggi daripada anggaran daerah tingkat 2. Tapi bicara masalah bahaya makan sama-sama ngadepin api, sama-sama pertaruhkan nyawa. Di DKI kena api kita kebakar, nggak di DKI kena api kebakar, di Depok kita cuman bentol. Nggak gitu ada kan. tuh bahwa damkar di provinsi nyawanya lebih kebal daripada damkar kabupaten kota. Sama kan, resiko gitu. Kita sama gitu. Nah itu makanya impian saya cuma pengen kita nih anggota damkar benar-benar ya minimal banget kayak TNI gitu yang ada di bawah Kementerian Pertahanan gitu. Atau kita adanya di bawah Kemendagri misalkan gitu. Satu kementerian, jadi impian lo itu adalah satu kementerian yang kemudian khusus menangani semua macam musibah. Ya. Dan damkar jadi salah satu dirjennya. Nah itu solusinya adalah itu. Kalau itu adalah sotoynya saya gitu. Pengen saya BNPB, Basarnas, damkar itu lebih masuk akal sih daripada Kementerian Haji. Bah itu saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bisa mikir dah kalau itu dah. Kalau lu ditanya tentang alat, apa yang akan lu minta tentang alat kepada pemerintah? Alat yang kalau saya pengen minta ya, saya kan orangnya senang sama teknologi Pak. Sekarang tuh udah banyak teknologi terbarukan seperti di Cina mademin api pakai drone. Terus udah lama di Amerika ada namanya kamera termal yang mendeteksi panas. Iya, itu tujuannya adalah biar kita tahu di mana sumber api dan titik potensial api itu meloncat kemana. Iya, titik panas itu masih ada apa enggak. Jadi saat pemadaman, kesulitan kita di lapangan adalah saat pemadaman api udah nggak ada tapi asap banyak kan tuh.
Nah, buat nyari titik panasnya di mana, itu kita butuh kamera termal. Bukannya lewat via satelit juga, pencitraan satelit enggak ya? Enggak, itu terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kalau kamera termal itu kan benar-benar kita kayak kamera melihat gitu langsung tahu nih. Oh, di sini nih masih ada panas. Berarti kita harus dinginin di sini. Di sini ada panas, kita harus dinginin di sini. Oke. Tujuan kita adalah memang bener-bener sampai nggak ada panas sama sekali. Di Amerika udah ada itu. Di Amerika udah pakai itu. Di Amerika intinya di luar negeri karena itu salah satu barang khusus, barang wajib gitu. Barang wajib. Termasuk ada lagi sebenarnya banyak sih kalau misal ngomong ya. Salah satunya adalah SCBA. SCBA itu apa? Alat bantu pernapasan anggota damkar. Oh iya betul. Nah, ketika penting tuh itu. Nah, misalkan kebakaran pabrik ban. Pernah ada kejadian di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Saya ngeliat videonya 4 orang maju nggak pakai SCBA semua. Ada satu pakai helm proyek, bukan helm motor yang kiwi. Oh, yang full face. Bukan yang setengah atau yang kiwi gitu, helm kiwi. Iya, helm gini, helm biasa, bukan full face, helm kayak gitu. half face. Iya, half face. Nah, ya itu. Ada yang pakai helm kayak gitu. Jadi ketika mau maju mereka nyemprotin temennya dulu yang di belakang. Tujuannya apa? Biar bisa bernafas. Asap nggak terlalu terdistrak sama asap. Karena itu pabrik ban. Wih, gila, tebal banget asapnya. Karet kan? Iya. Gitu. Dan kita tuh harus nyentuh ke dalam kan, Pak? Iya, betul. Itu. Bahkan beberapa daerah tuh masih satu regu 5 orang maju ke dalam. Dan bajunya harus anti api dong. Tahan panas. Oh bukan, nggak ada baju anti api. Ada baju anti api, ada tuh yang aluminium foil itu. Iya. Itu anti api tapi dipergunakannya pun nggak bisa lama. Karena kalau kita lama nggak bedanya kayak ubi lagi dipanggang. Tapi setidaknya durasi baju anti api lebih lama daripada durasi baju tahan panas kan? Iya betul, untuk terbakarnya kan. Tapi kan di dalamnya kita tetap panas nih. Biasanya baju-baju kayak gitu itu tuh gunanya untuk seperti yang tadi kilang minyak itu harus nutup keran. Betul. Kayak gitu tuh yang memang mengharuskan kita masuk tapi dengan durasi tertentu yang lebih cepat biar kita bisa keluar lagi. Gitu. Karena meskipun itu tahan api, tapi di dalamnya kita panas banget. Kayak dipanggang aja gitu. Terus yang kita punya sekarang di Indonesia itu baju apa? Yang kita punya itu tahan panas juga. Tahan panas, anti api juga ada. Tapi itu gini Pak, tahan panas itu pun nggak semua orang satu. Gini di DKI, yang saya tahu itu 1 orang 1 tuh. Bapak sama saya 1 regu nih. Iya. Fire jacket deh saya sebutnya. Fire jacket. Bapak 1 pegang tanggung jawab bapak, saya pegang 1 tanggung jawab saya. Okay. Tapi ada di daerah-daerah yang masih 1 regu bapak sama saya beda nih. Regu saya 10 orang, regu bapak 10 orang. APD-nya cuma 10. Nah 10 itu di rolling tuh pakai bertiga. Itu ada tuh yang kayak begitu. Belum tentu sama ukurannya kan? Iya gak peduli, yang penting kelindung. Wih, kalau misalnya ukurannya, ya udah pasti itu ada yang kekecilan yang kegedean udah pasti dicocok-cocokin aja. Iya, bahkan ada di daerah lagi nih, di daerah yang saya tahu itu 1 regu isinya 5 orang. Fire jacketnya cuma 1. Iya, yang 4 saya nggak tahu tuh dia pakai jaket baseball apa jaket Gojek tuh saya nggak tahu. Iya, ini saya nggak tahu tuh. Jadi dia harus ngilmu dong artinya. Iya, minimal ajian Nabi Ibrahim. Iya. Minimal doa Nabi Ibrahim tuh. Iya itu. Iya, tapi balik lagi karena memang diajarin Pak doa Nabi Ibrahim memang beda agama gitu. Fotonya non muslim juga tuh. Nah jadi makanya itulah tuh yang akhirnya sampai kita di anggota damkar nih mengakali itu. Cara ngakalinnya gimana? Yang damkar lakukan ngakalin itu gimana? Nih di daerah-daerah itu tahu ya Pak. Biasanya salah satunya adalah ada yang ngumpulin duit terus beli dari daerah lain yang udah nggak kepake. Swadaya sendiri. Ya. Beli bekas. Ya beli bekas. Itu salah satunya. Terus ada juga yang memang bener-bener dihibahin aja gitu. Misalnya main nih ke daerah lain. Lo ada APD nggak? Nggak dipakai. Yang nggak dipakai dibagi. Bagi dong. Jadi solidaritas sesama damkar aja. Iya gitu Pak. Sarung tangan apa segala macam. Emang kepala dinasnya nggak pernah nganggarin. Nah itu saya nggak tahu dah tuh ya kalau buat di daerah. Nah, tapi kalau buat di daerah. Tapi fenomena ini ada ya. Fenomena ini ada. Tapi kalau untuk di tempat saya di Depok itu saya akuin kita tuh tiap tahun alhamdulillahnya sekarang pimpinan saya tuh aware banget Pak. Fire jacket diperbarui, helm diperbarui, sarung tangan juga. Karena memang beberapa
kasus pun kita kan memang sangat membutuhkan itu dan alhamdulillahnya para pimpinan-pimpinan di Depok itu mau mempelajari itu semua. Apa nih yang urgensi banget, center apa segala macam gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ada beberapa daerah khususnya di luar Pulau Jawa yang memang sangat-sangat miris. Iya miris. Bisa jadi bukan karena pejabat yang nggak peduli, tapi karena memang anggarannya nggak ada. Karena kan selama ini memang damkar itu, setahu saya ya Pak, di daerah itu memang dianggapnya kayak kurang penting. Oh ya? Iya, kayak kurang penting aja gitu. Dari segi anggaran pun gitu ya, maksudnya di beberapa daerah ya. Setahu saya kayak. Karena asumsinya mereka mungkin begini Mam. Asumsinya mereka adalah, ya kita gak ada lah yang mau doain ada kebakaran. Setuju Pak, saya bilang kayak gitu. Betul. Tapi saya selalu bilang, dimanapun saya bilang, damkar itu kayak kotak P3K di rumah. Betul. Kalau gak ada kudu ada, kalau ada jangan sampai kepake. Jangan sampai kepake. Itu maksudnya lebih baik damkarnya proper. Ketika nanti kejadian kebakaran kita udah siap, daripada damkarnya nggak proper, kebakaran kapan? Tapi ketika terjadi kebakaran kita kalang kabut. Betul. Makanya beberapa daerah kita kerjasama tuh di perbatasan, Depok sama DKI, Bogor sama Bekasi, gitu-gitu tuh saling backup kita tuh di perbatasan. Saling backup. Nah, tapi kalau daerah-daerah lain di luar Jabodetabek, yang jauh kan, selamat tinggal. Ya itu saya gitu dah Pak, gitu. Apalagi yang paling penting asuransi jiwanya, jiwanya juga di backup. Itu. Sedih ya? Separah Pak itu Pak. Oke. Thank you Mam. Siapa? Makasih Pak. Obrolan kita hari ini benar-benar sangat membuka mata dan kita sudah bicara banyak hal. Thank you Bang. Dan terima kasih banyak sudah datang di podcast Cerita Masyarakat. Jangan lupa show-nya Khairul Umam. Sampein dulu dong show-nya gimana? Ya jangan lupa teman-teman buat beli tiket Fanyuluhan dengan Fani. Nanti di sana ada beberapa acara komedi show kayak stand up komedi, improv komedi dan stand up komedi juga di sana. Tiketnya bisa dibeli di mana? Tiketnya bisa dibeli di Instagram saya. Instagram lu. Ya. Harganya? Khairul Umam. Harganya 50.000 itu udah dapat kopi tuh. 50.000 udah dapat kopi, udah dapat pengetahuan tentang proteksi kebakaran dan gimana cara nanganinnya gitu. Dengan komedi yang penting. Terima kasih. Thank you Mam. Siap Bang, sama-sama.